Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang hati. Wah, kalau hati ini biasanya banyak ibu-ibu yang join ya. Karena ibu-ibu ini paling peka sama urusan hati ya. Tapi semestinya hati itu paling penting loh saudara ya. Yuk sambil sungguh beberapa nanti saya jelaskan betapa pentingnya untuk menjaga hati itu luar biasa saudara. Hati itu jangan dibuat main-main karena Tuhan itu melihat hati ya. Saya cari firman-Nya ini kemarin, saya bilang sama Tuhan, ini peneguhan buat orang-orang yang hari-hari ini lagi sakit hati, kecewa, tawar hati. Yuk berdoa terlebih dahulu, sudah banyak yang bergabung. Bapa, kami menyerahkan live ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang menyampaikan vitamin-Mu buat setiap kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, dan kami serahkan semua acara ini dari awal hingga akhir. Biarlah wifi tetap lancar, dan yang bergabung Kau lawat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin ya. Happy weekend semuanya ya, ada sukacita ya. Kita percaya bahwa kalau saudara lihat hari-hari ini di masa pandemi, ini pengalaman saya ya. Sambil tunggu yang lainnya join. Saudara tahu, saya ini tidak jaga apa-apa saudara. Lihat ya, rambut ini sampai yang namanya orang kalau setiap kali teman saya habis live, teman saya bilang gini, rambutmu panjangnya Eli gitu ya. Kamu ini sekarang mau potong rambut ya, belum sempat potong rambut saudara ya. Kalau dibilang masa pandemi ini saya itu sudah tidak pernah salon ya, potong rambut yang jarang ya, nggak bisa saudara. Mau biasanya bisa perawatan wajah, ya enggak bisa sekarang ini. Apa-apa takut ya. Yang namanya wajah ini sudah setahun lebih mungkin saudara ya. Sudah rambut ini lihat saudara seperti ini. Tapi apa yang membuat saya tetap survive, saya tetap sukacita, karena kuncinya menjaga hati saudara ya. Orang kalau jaga hati itu walaupun enggak ke salon, walaupun enggak perawatan wajah, dari dalam hidupnya terpancar kehidupan saudara. Amin. Orangnya nggak usah hari ini, kalau saudara jaga hati, nggak perlu vitamin mahal-mahal. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Mau sehat, jaga hati. Makanya kalau orang hari ini, sudahlah nggak usah jaga apa-apa. Orang itu lebih pusing jaga kantong di celana ya. Uangnya dijagai terus, tapi nggak tahu bahwa hati ini jauh lebih penting loh saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati. Ketika saya memikirkan, iya ya Tuhan itu melihat hati. Kalau hatimu luar biasa, berarti di pemandangan Tuhan saudara dan saya itu jadi orang luar biasa enggak? Kalau saudara bisa menjaga hatimu setiap saat secara luar biasa, berarti saudara dan saya di pemandangan Tuhan itu luar biasa enggak saudara? Ini ada yang ngomong ya, berseri-seri, benar ini enggak perawatan saudara ya. Kalau saudara lihat mulai dari rambut, dari wajah, sudah enggak dijaga saudara ya. Saya cuman menjaga hati benar-benar ya. Kalau ada orang bilang ngomong awet muda, puji Tuhan, haleluya ya. Itu rahasia. Ada beberapa ibu tanya, Bu Eli, perawatan apa sih? Saya bilang, saya loh sudah setahun lebih sejak masa pandemi ini sudah enggak diotak-otik, rambut sudah panjang sampai sudah enggak pernah ngeblo ini, ngeblo sendiri, enggak ngeblo saudara ya. Kita percaya bahwa hati itu paling penting saudara. Makanya kalau ketika saya berpikir jaga hati, berarti yang perlu ditaruh alarm itu hati loh saudara. Saudara perlu taruh alarm di hati saudara. Jadi kalau mulai kecewa, sakit hati, alarmnya bunyi. Cepet di-switch, cepet dipindahkan. Hati yang sakit hati, jadi hati yang ngampuni. Hati yang mulai sedih, jadi hati yang sukacita. Hati yang mulai tawar, miliki hati yang selalu bersukacita, berbahagia supaya kita punya semangat. Nah, itu perlunya. Makanya pentingnya menjaga hati itu alarm. Jangan izinkan sampah masuk di dalam hatimu. Kenapa kita sering kali bisa dibodohi iblis? Ya, saya ajari tipnya saudara. Kalau saudara disakiti sama orang, ya,
Saudara tahu, memang kenyataannya jengkelkan, kenyataannya sakit hati, tapi cukup itu di luar. Seringkali yang membuat kita ini kalah, kenapa? Ketika yang di luar dimasukkan ke hati. Saudara disakitin tahu, tapi jangan izinkan apa sampah sakit hati itu saudara masukkan di dalam hatimu. Sehingga hati ini yang seharusnya settingannya hati yang gembira, hati yang sukacita, hati yang punya semangat, gak boleh tawar hati, jadi sampah saudara. Sakit hati dimasukkan. Nanti lihat hari ini sudah ngampuni, besok dimaki-maki lagi. Besok dengar lagi fitnah. Saudara dengar, tapi saudara masukkan lagi. Hati lagi dimasukkan. Sampah. Lama-lama sampahnya bertumpuk-tumpuk. Busuk jadi penyakit kanker saudara. Makanya segala sesuatu cukup di luar aja. Tahu ya wes memang aku disakiti. Ya wes, kamu ngerugikan saya, fitnah saya, ora popo. Itu bahasa Jawa, ndak masalah. Yang penting itu di luar. Jangan sampai yang di luar sampah. Saudara tahu itu sampah. Tapi sampah herannya disimpan. Saudara tahu kalau itu disimpan sampah bikin penyakit kanker. Tapi saudara seneng nyimpen sampah. Saudara seneng nyimpen penyakit kanker di dalam hati. Saudara perlu tahu hati itu penting saudara. Kalau saudara bisa menjaga hati, saudara itu hidup terang. Tuhan itu terang. Kalau masuk hadirat Tuhan, terang ketemu terang. Klop saudara. Passwordnya nyambung. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, banyak sampah, banyak sakit hati, banyak amarah, banyak kecewa, banyak kesedihan. Saudara tidak nyambung. Passwordnya saudara gelap, Tuhan terang. Terang dan gelap bisa tidak bersatu saudara? Gak bisa. Makanya penting jaga hati saudara. Hari ini saya sehat. Hari ini sampai orang bilang gini dulu kalau pelayanan. Wih, Bu Eli itu jam terbangnya bangunnya jam 4 dulu kalau saya pelayanan karena saya mobile pulang pergi saudara. Jakarta pulang pergi, Bali pulang pergi. Saya tidak mau nginep saudara. Jadi saya terus mobile. Saya mobile ke Semarang kemana. Itu bangunnya pagi saudara. Kejar supaya jam 10 bisa ibadah. Bangun jam berapa? Jam 4. Tapi jujur kesaksian tanya mama saya, tanya orang yang dekat sama saya pengerja. Bu Eli, tidak pernah sakit. Saya juga tidak minta saudara. Tapi Tuhan memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Saya ditanya minum vitamin apa atau Bu Eli? Enggak. Saya lo enggak suka minum vitamin. Tanya mama saya. Vitamin di rumah saya sampai expired saudara. Dibeliin anak saya. Suruh makan, mam ini vitamin, mam biar sehat. Tapi sering lupa. Yang enggak pernah lupa apa saudara? Jaga hati saudara. Itu sudah jadi alarm. Kalau saya mulai sakit hati, ini bunyi tit 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 tit. Oh ya cepet saya enggak mau sakit hati. Ngampuni. Mulai sedih bunyi ini tit 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 tit. Oh ya sukacita ngucap syukur. Ketika kita jalankan itu, kita tahu kita bukan nyimpen sampah saudara. Nyimpen sesuatu yang berharga. Yuk kita baca sama-sama ayatnya ya. Jadi hari ini kita semua mau tahu pentingnya jaga hati. Amsal 27 ya, ayat 19 ya. Ayat 27 19. Saudara perlu tahu orang yang jaga hati. Itu saudara tahu dalam setiap pergumulan kalau hatimu beres, maka segala sesuatunya akan beres. Tapi kalau hatimu tidak beres, saudara akan terus mengalami proses sampai Tuhan melihat hatimu benar-benar lulus. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara lihat hatimu mencerminkan manusia, mencerminkan saudara itu siapa? Coba saudara lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu senang ya mancarin senang. Hatimu sedih wajahnya ya kayak kudanil. Hati depresi terus stres terus wajahnya apa? Jadi tua sebelum usianya. Mau awet muda, ndak usah susah-susah.
awet muda, gampang tidur. Jaga hati. Jangan izinkan sampah masuk. Di luar kita tahu kita difitnah, kita disakiti. It's okay. Karena Tuhan mau kita semua ngalami penajaman. Makin diasah, makin kinclong. Makin diasah dengan orang yang menjengkelkan orang-orang terdekat kita. Kita diasah makin tajam karakter Kristus. Dipoles seperti berlian. Banyak cuttingannya makin mahal. Itulah Tuhan saudara dan saya. Markus 7 ayat 21 sampai 23 ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Lihat ya. Makanya kenapa Tuhan suruh jaga hati. Kalau hatimu jahat, pikiranmu pasti jahat. Percayalah. Orang yang hatinya jahat, orang yang nyimpan dendam, pikirannya pasti jahat. Gak mungkin gak. Dan itu tidak akan mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Rugi, penyakitan, nanti kanker. Di mata Tuhan, saudara, bukan jadi hamba yang baik, tapi hamba yang jahat. Saudara lihat, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua itu dari hati loh saudara. Makanya kalau tidak jaga hati, semua akar kejahatan itu dari hati. Saudara lihat ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hari ini kita mau di hadapan Tuhan kudus, bukan najis. Kalau hidupmu tidak bisa jaga hati, maka di hadapan Tuhan, saudara dan saya itu najis. Karena hati ini akar dari segala kejahatan. Hari ini perlu diperhatikan alasan menjaga hati. Itu yang pertama tadi, mencerminkan manusia. Ya, yang tadi Amsal 27 ayat 19. Ya, bagaimana kalau saudara hidupnya pahit, kecewa, mukanya ya bawaannya jutek. Ya, kalau hatinya sombong ya bawaannya orangnya apa? Gaya. Banyak orang tidak suka menghina orang. Itu mencerminkan kehidupan. Amsal 27:19. Yang kedua, memancarkan kehidupan. Kalau bawaannya suka khawatir, ya akan mencerminkan orang yang gampang panik. Tapi kalau bawaannya tenang dan percaya, hatinya percaya penuh sama Tuhan, dihantam badai, bisa ketawa seperti Bu Eli. Ya, saudara mau hari ini seperti itu saudara. Kita itu hari ini sudahlah, yang paling penting hati ini taruh di alarm. Mulai sekarang ingat pesannya Bu Eli. Yang perlu di alarm supaya kantongnya tebel, berkatnya melimpah, itu alarmnya di hati. Karena berkat itu di atas kepala orang benar. Orang benar itu berbicara, hatinya juga harus benar. Karena hatimu kalau jahat, pikiranmu jahat, segala akar kejahatan itu dari hati. Makanya kalau orang yang hatinya jahat nggak akan mungkin diberkati Tuhan. Susah. Hari ini pasang alarm di hati ya. Kalau mau diberkati Tuhan, hidupnya awet muda, sehat, berkat, pasang alarm di hati. Jangan izinkan yang luar itu masuk dari sampah di dalam hatimu. Itu hari ini sebagai anak Tuhan, tidak ada sampah di dalam hati saudara. Amin saudara ya. Saudara makanya di Kolose 3 ya, yang ketiga sumber segala kejahatan itu tadi ya. Sumber segala kejahatan di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kolose 3 ayat 15 berkata apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hari ini makanya saya bilang apa? Terang dan terang itu baru bisa jadi satu tubuh. Saudara bisa connect. Tapi kalau saudara memerintahkan dalam hatimu kebencian, kepahitan, iri hati, dendam, saudara hari ini tidak connect, tidak jadi satu manunggal sama Tuhan. Tapi kalau saudara memerintahkan apa? Damai sejahtera. Daripada sampah ditaruh di hatimu, lebih baik taruh damai sejahtera Kristus.
Kolose 3 ayat 15. Disakiti, dimaki-maki, damai sejahtera. Tuhan, enggak apa-apa, orang hina aku, orang fitnah aku, it's okay, enggak masalah. Yang penting hidupku berharga di mata Tuhan. Aku enggak apa-apa, hari ini enggak dipandang orang Tuhan, enggak diorangkan. Yang penting aku diorangkan sama Tuhan. Aku kaya di hadapan Tuhan, yang lainnya tidaklah penting. Aku mau memerintahkan damai sejahtera ada di dalam hatiku. Coba mulai sekarang alarmnya, ya. Kalau sudah melenceng dari damai sejahtera, alarmnya bunyi. Tit, 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 tit. Oh ya, damai, damai, damai. Eli, kamu tadi lo ya dirasani lo, difitnah lo sama temenmu ini, jati hati lo. Itu orang baik sama kamu, tapi itu mukul dari belakang. Wah, maunya marah ya, kurang ajar. Saya bilang gini, loh orang itu yang saya tolong loh. Saya waktu sakit saya kasih uang loh. Saya ngomong gitu. Iya orang itu bener. Hari ini jelek-jelekin kamu. Dalam hati saya, aduh Tuhan kurang ajar. Habis dibantu ndak terima kasih, di belakang saya dikata-katain. Saudara bisa tahu, tapi ketika itu terjadi, mau disimpan ya bodoh saudara. Saya selalu ingat gini, damai sejahtera, damai sejahtera. Nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Yang penting hari ini bagian saya berdoa memberkati. Saya nggak mau izinkan sampah. Amin saudara. Saudara jadi anak Tuhan, yuk. Mau awet muda, mau awet diberkati, mau hidup sehat panjang umur. Taruh alarm di hati. Itu pentingnya menjaga hati. Amin. Amin saudara. Ya, saudara lihat hari ini saya akan bahas 3 hal. Ya, sampai ada ayat di Amsal 28 ayat 6 yang berkata gini, orang lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Bagaimana orang bisa bersih kelakuannya? Kalau hatinya bersih saudara. Kalau hatinya kotor tidak mungkin. Itulah cara Tuhan. Yuk kita lihat Mazmur 73 ayat 1 ya. Kita bahas 3 hal. Hati yang bagaimana? Saya ambil 3 aja supaya cepat waktunya. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati ya. Bagi mereka yang bersih hati ya. Saudara lihat ya. Allah itu sesungguhnya, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati dan bersih hati. Mazmur 22 ayat 27a. Baca, Mazmur 22 ayat 27a. Ya, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Saudara lihat, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. 3 hal urusan hati. Yang pertama adalah tulus hati, yang kedua bersih hati, yang ketiga rendah hati. 3 hal ini yang akan saya bahas dan saudara lihat bagaimana keuntungan orang yang tulus hati. Yuk baca Mazmur 37 ayat 37. Tulus hati. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang tulus hati hari ini selalu firman berkata punya masa depan. Orang tulus itu bantu orang tidak ada motivasi. Orang yang tulus bisa ngampuni, saat diampuni dibales yang jahat seperti saya tadi. Sudah dibantu waktu sakit, sekarang malah jelek-jelekin saya di belakang. Tapi karena saya mengerti firman, tulus. Makanya kalau tulus, damai. Sudahlah, kalau sudah diberi yang baik, saya dibales yang jahat. Yang bales nanti kebaikan saya adalah Tuhan. Tuhanku kaya. Tuhanku luar biasa. Tuhanku tidak terbatas. Saya tidak pusing dengan orang yang sudah saya baiki. Mau balas saya jahat, saya tetap tulus. Biar yang balas adalah Bapak di surga. Saya sering kesaksian kan, saya pernah dapat berkat Tuhan yang sampai saya kaget saudara. Saya sampai terima berkatnya itu sampai orang kaget itu gimana saudara? Oh gitu. Terus saya bilang gini, loh Tuhan, saya kan
ndak minta ya Tuhan. Saya kan ndak minta, ndak ngomong, oh minta ini. Ndak loh Tuhan. Tapi Tuhan bisa jawab gini, ini bonus. Aku berikan kamu karena aku lihat hatimu. Waktu kamu disakiti, kamu tetap baik, kamu tetap bisa doakan, kamu ndak punya motivasi baik orang supaya orang balas kebaikanmu. Itulah yang aku perhitungkan. Sudah, nikmati berkatnya. Saya sudah kesaksian itu saudara. Saya itu sampai kaget. Oh gitu loh saudara. Saking besarnya saudara. Apakah saya waktu itu bergumul minta itu? Enggak. Tapi Tuhan tuh kasih. Karena Tuhan bilang gini, Dais, aku tuh lihat hatimu Eli. Aku lihat hatimu. Kalau kamu sudah lulus, percayalah, enggak usah minta-minta. Yang namanya berkat, kesehatan, damai sejahtera, umur panjang ada di atas kepalamu. Keren ya saudara. Mau hari ini alarm hati? Yuk, itu yang pertama ya. Saudara lihat punya masa depan. Yang berikutnya, Mazmur 7 ayat 11 sampai 12. Mazmur 7 ayat 11 sampai 12. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, Allah yang murka setiap saat. Hari ini orang yang tulus hati itu enak, punya masa depan. Kenapa? Karena Tuhan itu sebagai perisai hidupnya. Di Mazmur 7 ayat 11 sampai 12. Perisai itu memagari orang benar, begitu kuat. Kalau hatimu tulus, ada orang yang merancangkan kejahatan, mau dia lebih kuat, dia lebih hebat bagaimanapun, percayalah, pagar perisai Tuhan akan membentengi orang yang tulus. Amin, saudara. Orang yang hatinya tulus, Tuhan akan jadi perisainya. Dan kalau Tuhan jadi perisainya, siapa yang bisa melawan, menghancurkan hidup saudara dan saya? Tidak ada. Perisai Tuhan sampai hari ini terbukti paling kuat. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan, menghancurkan pagar perisai Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan itu sebagai apa? Penyelamat. Mau dirancangkan sampai hidupmu hancur, sampai pakai kuasa gelap, pakai mantra. Ya, saya lagi konselingi beberapa orang ibu yang hari-hari ini dikenakan kuasa gelap dari wanita pelakor. Ya, saudara, saya itu jadi orang yang nggak percaya kuasa gelap sampai hari ini. Saya melihat buktinya, saudara. Tiba-tiba ada ular siluman. Tiba-tiba kemarin lusa ada seorang ibu, Bu Eli, tahu Bu Eli, pelakor saya ngirim orang jadi-jadian. Loh, ya apa orang jadi-jadian? Jam 2 malam dia tidur, tiba-tiba suaminya itu loh enggak pernah pulang, ada di pinggir, di sampingnya saudara. Wajahnya mirip suaminya, terus mau cium dia. Langsung dia tengking, dalam nama Yesus, ini bukan suamiku, ini roh jahat. Hilang loh sendiri saudara. Dalam hati saya, aduh, banyak saudara. Ada yang dikirim apa? Belatung. Ada yang dikirim tengah malam suara bunyi. Tengah malam orangnya sampai bilang, Ibu Eli, saya takut Bu Eli. Kenapa ini loh ada orang kik di samping saya. Lagi menghembus-hembuskan nafasnya di telinga saya. Saya bilang, ya ampun, sekarang pasang YouTube, cari lagu. Dia cari lagu. Kata kuncinya baca Lukas 10:19. Kalau ngusir kuasa gelap, saya beri Lukas 10 ayat 19 ya, dicatat. Kalau sampai itu terjadi, baca Lukas 10 ayat 19. Saudara tahu ketika ibu ini praktekkan ya, dipasang lagu yang YouTube, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya bilang nih, jaga hati. Jaga hati. Kalau hatimu tulus, tidak ada yang bisa masuk. Benar saudara. Ketika dalam nama Yesus dia baca Lukas 10 ayat 19, yang namanya kuasa gelap itu pergi saudara. Ular siluman itu hanya dengan Lukas 10:19 dia berkata, aku diberi kuasa menginjak ular kalajengking dan otoritas. Saudara tahu, ular itu tiba-tiba yang sudah melilit kakinya lepas saudara. Lepas sendiri, keluar pelan-pelan, hilang saudara. Saudara lihat, tapi asal yang ngusir jaga hati. Kalau yang ngusir tidak jaga hati, passwordnya tidak sama. Dia juga hidup dalam gelap, sejalan, gampang dimasuki. Isinya sampah, hidupnya gelap, sama.
Tapi kalau kita punya terang, kita punya otoritas. Jaga hati itu tadi, Tuhan sang penyelamat. Yang ketiga, Tuhan sebagai hakim yang adil. Nggak apa-apa hari ini hidupmu ditindas, hari ini hidupmu dibuat menderita. Yang penting engkau jaga hati, keadilan itu pasti terjadi. Amin. Waktu saya merasakan dulu, saya bilang gini, Tuhan, hak saya ini sudah banyak dicuri. Saya bilang sama Tuhan, suami sudah dicuri hatinya. Sekarang lihat suami saya, keluar uang juga untuk wanita itu. Tapi ketika Tuhan bilang, tulus nak, tulus sudah, rela sudah. Nanti kalau kamu rela, aku tidak rela. Benar saudara, makin kamu mikiri, makin kamu tidak tulus, kamu tidak dapat pengembaliannya dari aku. Kamu mau tidak pengembaliannya nanti aku yang kembalikan, lipat-lipat. Saya bilang sama Tuhan, ya mau, ya sudah, jaga hati ya. Jangan tiap kali lihat rekeningnya koran suamimu, mungkin lihat rekening tabungan suamimu, ada transfer berhasil dalam jumlah besar, itu sudah buat kamu sedih. Dari situ saya belajar, kalau ada sedih, ya sedih namanya daging. Tapi setelah itu alarm saya bicara, damai sejahtera, hidupku bukan ditentukan apa kata transfer berhasil. Hidupku bukan dikendalikan oleh transfer berhasil uang keluar. Tapi hidupku ditentukan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang dikembalikan, Tuhan bilang aku diberkati, maka itu yang terjadi. Hidup saya hari ini, saya kesaksian saudara. Apa yang hilang, Tuhan kembalikan buat hidup saya. Lipat saudara, lipat. Dari mana? Tidak tahu. Itu mujizat. Yang penting jaga hati, alarm hati dijaga. Makanya itu tadi, awet muda dikejar berkat, hidup panjang umur ketika alarm itu ada di hati. Ya, yuk bersih hati, ya. Saudara lihat, bersih hati. Yang tadi ada masa depan, sebab Tuhan sebagai perisai hidup, Tuhan sebagai penyelamat, Tuhan sebagai hakim yang adil. Itu tadi yang tulus. Kalau yang bersih hati, buka Amsal 20 ayat 7, ya. Amsal 20 ayat 7, baca sama-sama. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah siapa? Keturunannya. Bagaimana hari ini hidup saudara bisa bersih kelakuannya ketika hatimu juga bersih. Orang yang bersih hati, bersih kelakuan, berbahagialah keturunannya. Makanya hari ini tidak ada ruginya loh saudara. Responmu benar, hatimu ngampuni, nanti saudara investasinya. Saudara hari ini sedang investasi nabung buat keturunannya diciptakan hidup berbahagia. Kalau saudara hari ini hidupnya dendam, sakit hati, saudara tidak bisa jaga hati sehingga hati sumber kejahatan, secara tidak langsung saudara sedang menciptakan masa depan yang suram buat keturunanmu. Loh ini firman kalau saudara renungkan, makanya kenapa saya takut sakit hati. Saya takut untuk berbuat yang jahat, karena saya mau sayang sama keturunan saya. Ini loh firman yang ngomong, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Yuk hari ini sabar. Hari ini bersihkan hati. Saudara sedang menciptakan keturunan, besok kalau saudara mati enak. Tetap janji Tuhan ya dan amin. Saudara meninggal, keturunan saudara tetap dijanjikan hidup berbahagia. Itu sudah dibuktikan saudara. Saya hari itu ketika mengerti firman, langsung saya sweet hati saya. Saya langsung rubah hati saya. Yang tadinya pahit, saya rubah ganti hati yang mengampuni, mengasihi. Yang tadinya hidupnya hatinya gelisah, saya langsung perintahkan damai sejahtera, damai sejahtera. Dengar suami saya berkeadaan buruk, damai sejahtera. Dengar hari ini keuanganmu lagi hancur, perintahkan damai sejahtera. Itulah gunanya saudara. Amin saudara. Yuk kita lihat bagaimana ya orang yang bersih hati ya. Orang bersih hati di Mazmur 66 ayat 18 sampai 20 itu hati-hati saudara. Orang kalau bersih hati doanya juga akan didengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Orang yang bersih hati saudara, orang yang hari ini sudah berbahagia keturunannya, doanya didengar, doanya diperhatikan, doanya tidak ditolak.
Makanya kalau mau doa saudara powerful, jagalah hati. Bersihkan hatimu dari sampah dulu. Dan akan menikmati kasih setianya Tuhan. Bersih hati itu berbicara jangan simpen sakit hati, kecewa, kepahitan ya. Lihat Daud berkata di Mazmur 6 ayat 7-8. Saya kasih banyak firman supaya saudara catat. Kalau alarmnya mulai bunyi, baca ini. Oh ya, jangan ya. Mazmur 6 ayat 7-8. Lihat Daud berkata, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Lihat ya, sakit hati itu hati yang kotor ya. Hati ya saudara kalau tidak bisa dijaga, saudara akan menimbulkan sakit hati, itu membuat kita tidak melihat Tuhan dan rencananya. Rugi saudara. Saudara, sakit hati itu membuat kita apa? Orang yang sakit hati itu tidak punya kekuatan. Tidak akan punya kekuatan untuk berdiri sampai akhir zaman. Belum saudara menyelesaikan target rencana Tuhan, sudah kena kanker duluan saudara. Kenapa? Orang yang sakit hati itu kekuatannya jelas, kesehatannya jelas tercuri saudara. Stamina fisikmu akan lemah dan imunmu akan turun. Itu pasti saudara. Makanya banyak penyakit bisa bersarang di dalam tubuhmu. Kenapa? Karena engkau tidak pernah jaga hatimu, bersih hati. Orang yang sakit hati yang ketiga itu bisa apa saudara? Yang ketiga, orang yang sakit hati itu akan membuat kita kehilangan berkat yang terbesar di dalam dunia. Seperti kemarin saya khotbah di 1 Yohanes 3 ayat 14 ya. 1 Yohanes 3 ayat 14 itu berkata gini, ini penting, ini ayat yang membuat saya bertobat. Yang kemarin belum ikut Zoom bisa baca ini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut loh saudara. Hati-hati kalau saudara tetap tidak bisa mengampuni, mengasihi, hidupmu ditentukan pilihanmu sendiri. Sama Tuhan sudah dikeluarkan. Maut nak ya, sudah 7 hidup loh ya nak, aku sudah mati buat kamu. Tapi karena saudara tidak bisa ngampuni, firman berkata apa? Jika kamu tidak bisa mengasihi, maka kamu tetap di dalam maut. Jadi jangan nyalahkan Tuhan. Pilihanmu sendiri untuk tinggal di dalam maut karena kamu tidak mau bersihkan hatimu. Makanya hari ini yuk yang kepahitan, walaupun suwakit Bu Eli, suwakit, rugiku banyak Bu Eli, dari fitnahnya ini aku dirugikan besar. Sudahlah, sebesar apapun kerugianmu, sebesar apa rasa sakitmu, Tuhanmu jauh lebih besar. Dia sanggup mengembalikan apa yang jadi rugimu, apa yang jadi sakitmu, apa yang engkau direndahkan. Saya dulu belajar direndahkan, tidak apa-apa. Tuhan bilang, ini tanganku suatu kali akan angkat kamu tinggi-tinggi. Benar loh saudara. Saya hari ini, siapa yang angkat hidup saya? Tuhan. Tapi ya rela saudara, disakiti, direndahkan, dimaki-maki, difitnah. Iya sudah Tuhan, ndak masalah. Pokoknya damai sejahtera hidup saya, mau damai. Saudara lihat satu ayat lagi, 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau saudara tidak mengasihi, saudara penuh kebencian, Tuhan itu tidak ada di dalam saudara. Karena dia itu kasih. Kalau hatimu sejalan kasih, ketemu kasih, dia masuk di dalam hidup saudara. Makanya hari ini, kalau saudara tidak bisa membersihkan hati, saudara akan kehilangan berkat terbesar. Yaitu apa? Keselamatan dan berkat di dunia. Karena kalau saudara bisa mengasihi, Allah ada di dalam saudara, ya. Dan Allah ada di dalam, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Artinya hari ini jangan sampai hari ini kehilangan kekuatan, kehilangan sukacita, kehilangan keselamatan, kehilangan berkat besar di dunia hanya karena saudara tidak mau membersihkan hati. Kita mau melihat rencana Tuhan yang besar ketika hati kita bersih. Amin saudara. Itu yang ketiga ya, kita percaya hari-hari ini yuk, jangan sampai saudara dan saya hari ini mau dibodoh-bodohi iblis ya. Mulai hari ini setelah dengar khotbah saya, yang tadinya sakit hati sama mertua, segera bereskan. Yang pernah maki-maki orang, segera bereskan.
Yang masih ingat-ingat kesalahan orang, segera bereskan. Supaya ketika hatimu bersih, firman Tuhan berkata apa? Hati yang bersih hari ini, orang yang hatinya bersih, berbahagialah keturunannya, doanya didengar, diperhatikan, ya, doanya tidak ditolak dan menikmati kasih setia. Itu berarti kita akan melihat rencana Tuhan yang besar, kita akan menikmati berkat keselamatan, kita akan kuat sampai akhir hidupmu sehat, kuat bersama Tuhan. Jangan sampai jadi orang Kristen, matinya kenapa? Kanker, karena kepahitan, karena sakit hati. Ya kalau memang sakit penyakit, karena memang harus meninggal, asal jangan kepahitan, sakit hati, gara-gara kesedihan, depresi, buat saudara akhirnya terpuruk, itu kan konyol saudara. Kita tidak mengakhiri dengan baik. Kita hari ini mau yuk mengakhiri hidup itu dengan finishing well. Karena itu yang menentukan hidupmu nanti dalam kekekalan. Hidupmu di awal kacau balau tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah lihat kok. Saudara mau bekas pembunuh, saudara mau bekas pezina, koruptor, siapapun. Tuhan datang bukan buat cari orang yang suci. Tuhan datang buat orang yang berdosa dan yang sakit rohani. Jadi tidak masalah. Yang penting seperti kesaksian kemarin, kalau saudara dengar orang yang mantan HIV, umur 34, sudah divonis umurnya tidak akan panjang. Singkat. Tapi hari ini yang saya lihat kemarin kesaksiannya, semua orang hampir nangis. Dia ketemu Yesus sebagai juru selamat. Walaupun hari ini hari-harinya divonis dokter tinggal singkat, tapi dia memaksimalkan hari-harinya untuk hidup bersama Tuhan. Itulah akhir hidup finishing well. Amin. Saudara yang mau hidup, yuk hari-hari ini jangan mengakhiri hidup dengan biasa-biasa. Nanti upahnya biasa-biasa, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus, itu upahnya harus finishing well. Kumlot lulusnya ya. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa loh saudara. Jadilah orang Kristen. Walaupun dulu hidupmu kotor, walaupun dulu hidupmu kelam, tidak masalah. Hari ini selama masih ada nafas kehidupan, dengan menjaga hati, saudara akan jadi orang Kristen yang finishing well di hadapan Tuhan. Amin. Amin saudara ya. Saudara lihat yuk yang ketiga, setelah itu selesai, rendah hati ya. Mazmur 37 ayat 11, rendah hati. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Keren ya saudara, orang yang rendah hati, yang pertama rendah hati tidak ada ruginya. Makanya hari ini mau dihina, mau dimaki-maki, tidak dipandang orang tidak apa-apa. Kalau tidak salah minta maaf Bu Eli, nanti orangnya besar kepala, tidak masalah. Orang yang rendah hati tidak akan pusing dengan harga dirinya. Mau dia minta maaf saat tidak bersalah, itu karena dia taat. Karena dia mau menunjukkan aku ini cuma seorang hamba. Aku mau Tuhan rendah hati, ya sudahlah Tuhan tidak salah. Maaf ya, maaf, tidak apa-apa. Kalau sudah dimaafin, saya pernah loh. Saya sudah minta maaf dimaki-maki saudara. Tapi saya ingat kalau orang rendah hati itu mewarisi negeri, hidupnya akan berbahagia, menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi saya praktek, ya sudahlah. Saya mau kesaksian saudara, beberapa tahun yang lalu ya, pendoa saya yang lama-lama tahu kasus ini, mama saya tahu. Saya ini pernah dimaki-maki orang ya, dimaki-maki ya sama orang pelayanan lah gitu ya. Saya itu dimaki-maki, dia itu salah paham sama saya. Saya nasihati yang baik, dia pikir saya itu bela si A. Padahal saya itu maunya win-win solution, sama-sama baik, sama-sama damai. Jangan dalam pelayanan ini tengkar terus gitu ya. Tiap kali seperti itu saya itu nasihati dia, karena dia itu orang yang lebih tua. Dia itu lebih dewasa rohani daripada yang satunya. Jadi saya pendekatannya sama dia supaya dia bisa ngalah. Ini loh lebih muda dari kamu belajarlah untuk ngalah. Tapi pikiran dia sudah negatif thinking sama saya. Dia maki-maki saya, dia kata-katain saya yang hamba Tuhan yang tidak adil, yang lebih. Saya bacakan sama pengerja. Saya bacakan waktu itu. Sampai orang bilang gini, kok kayak gitu ya orang ini ya, kata-katanya kasar. Tapi saya tahu saya belajar rendah hati saudara. Seharusnya saya bisa marah enggak?
emosi saudara, kepingin saya maki-maki, kamu ini pelayan model apa sih, kamu ini apa sih ngata-ngatain saya ini siapa, bisa enggak saudara? Waktu itu saya juga merasa bahwa, loh kamu itu kok seperti ini, tapi karena saya ingat firman kerendahan hati itu mewarisi negeri, akan bergembira, menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saya enggak lawan saudara. Saya cuma bilang gini, ya sudahlah, saya minta maaf ya. Kalau merasa nasihat saya buat kamu terluka, maafin saya. Saya enggak mau memperpanjang lagi. Dia masih maki-maki saya saudara. Sampai saya blok akhirnya WA-nya. Lah kesel saudara, sudah ngomong satu kata maaf, itu banyak penghakiman. Singkat cerita, berapa bulan kemudian ya saya sudah enggak berani hubungi dia lagi. Karena dia maki-maki saya panjang saudara. Beberapa bulan kemudian dia WhatsApp saya, dia bilang ini, Eli minta maaf ya, hari ini saya divonis kanker. Saya kaget saudara, saya bilang loh, saya maafin kamu kok ya, saya maafin. Dia bilang saya minta maaf, saya divonis dokter kanker, padahal sehat loh saudara. Padahal sehat, sampai orang bilang gini, ya itu karena terlalu banyak sakit hati rasanya, kepahitan, makanya dikit-dikit nyolot. Soalnya hatinya enggak beres, hatinya penuh sampah. Jadi kalau apa-apa sensi, suka nyolot. Dia bilang, minta maaf ya Bu Eli. Ya, saya maafin. Saya enggak balas, saya enggak bilang gini, kuapok ya, syukur. Enggak loh saudara ya, nanti itu dosa saudara. Jadi saya bilang ya enggak apa-apa, kita masih doa. Saya masih ke rumahnya, saya doain dia, saya kasih kata-kata kekuatan ya. Saudara tahu berapa bulan kemudian dia meninggal, masih muda saudara. Kira-kira setelah divonis kanker 7 bulan kemudian, 7 bulan atau 8 bulan dia meninggal. Dan saya bersyukur pada waktu dia minta maaf, hati saya bisa ngampuni saudara. Saya doakan sampai detik-detik terakhir, waktu dia sudah mulai koma, kesakitan, saya ada di sampingnya. Saya berdoa buat dia, saya lepaskan pengampunan. Buat hidup saudara dan saya hari ini. Rendah hati itu enggak ada kata nanti kayak keset. Enggak loh saudara. Rendah hati akan berakhir dengan promosi. Karena Tuhan berjanji, aku akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Enggak ada yang berakhir rendah hati jadi keset. Welcome ya katanya orang-orang, keset tuh welcome itu loh saudara, welcome. Di situ kita percaya bahwa kita hari ini jadi anak Tuhan. Yuk kita belajar 3 hal. Kita jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Berkatmu itu banyak loh saudara. Berkat saudara itu banyak. Orang hari ini bilang sama saya, Bu Eli, saya mau nikmati berkatnya Bu Eli, tapi prosesnya enggak mau, enggak bisa. Saya sudah melewati ujian hati saudara. Hati yang mulai tulus, bersih hati, rendah hati, itu sudah saya lewati. Makanya hari ini yuk jadikan hati ini alarm. Jadikan hati ini jangan sampah. Sudahlah, yang di luar jangan dimasukkan sudah. Engkau tahu ditipu, ya sudahlah. Orang yang hatinya luar biasa, pasti orang ini di pemandangan Tuhan juga luar biasa. Orang yang luar biasa gimana? Waktu disakiti masih bisa ngasihi. Waktu ditipu masih bisa memberkati. Waktu hidupnya kekurangan masih bisa hatinya tetap bersuka cita. Itu orang yang luar biasa saudara. Hari ini jangan sampai saudara di pemandangan Tuhan jadi orang yang bocai, anak-anak gampangan. Bocah itu apa ya? Percuma. Kenapa? Karena hatimu tidak pernah lulus. Ya, hari ini kita percaya saudara, kita semua akan dipulihkan Tuhan. Awet muda hati ya, diberkati Tuhan hati. Sehat panjang umur hati saudara ya. 3 hal saya sudah selesai. Apa saudara? Yuk kita ulangi supaya ini menjadi review. Orang yang bersih hati tadi, tulus hati, akan menikmati apa? Masa depan. Tuhan sebagai perisai hidup, Tuhan sebagai penyelamat, Tuhan sebagai hakim yang adil ya. Yang kedua, bersih hati saudara. Orang yang bersih hati itu bagaimana saudara? Orang yang bersih hati hari ini berbahagialah keturunannya. Orang yang bersih hati doanya pasti didengar, diperhatikan, tidak ditolak, ada damai sejahtera. Orang yang bisa mengampuni hari ini akan melihat rencana Tuhan yang besar. Hidupnya akan memiliki kekuatan. Hidupnya akan
menikmati keselamatan dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Orang yang rendah hati bagaimana saudara? Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, bergembira, menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara tidak perlu pusing ya, hari ini sudah tahu kata kuncinya, mulai berlomba-lomba, taruh alarm mulai sekarang. Ibu-ibu khususnya ya, ibu-ibu, tolong ibu-ibu mulai sekarang pasang alarm di hati mulai siang ini ya. Jadi apapun yang terjadi di luar, it's okay, itu sampah. Yang menyakitkan, berita fitnah ya, berita gosip, saudara dilecehkan, dihina, itu sampah. Di luar cukup tahu, oh ya. Tapi tetap yang di dalam perintahkan damai sejahtera. Kristus tinggal di dalam hatimu, memerintah. Jangan izinkan sakit hati memerintah di dalam hatimu, Kolose 3 ayat 15, tapi izinkan damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera bawaannya susah, keuangannya merosot, oh damai, hidupku dipelihara Tuhan. Itulah yang menunjukkan saudara, kalau saudara bisa terus punya gaya hidup damai, hari-hari damai, percayalah, berkat ada di atas kepala saudara dan saya. Itu kata kunci saudara. Hari ini saya sudah praktek, saya tidak ngomong asal jual jamu saudara. Kalau hari ini saya bisa hidup diberkati, itu salah satunya karena saya praktek taruh alarm di hati. Orang yang bisa hidup damai sejahtera, pasti rumah tangganya damai. Karena dia tidak mau rumah tangganya cekcok. Saya paling anti cekcok sama pasangan saya, sama suami saya paling anti cekcok. Saya paling anti debat. Saya paling anti pembenaran diri. Karena saya mau damai. Lebih baik saya disalah-salahkan, dimaki-maki, tidak jadi masalah. Asal damai ada di dalam hati saya. Itulah kata kunci. Dan saudara tahu Mazmur 133 ayat 1-3. Orang yang bisa diam rukun bersama, diam hidup rukun bersama. Disitulah Tuhan memerintahkan berkatnya. Waktu tidur diberkati. Enak loh ikut Tuhan itu ya. Tidur punya hati yang bersih, berkat tercurah. Firman kan ngomong, aku memberkati engkau pada waktu tidur. Rumah tangga anti cekcok, anti debat, anti membenarkan diri sendiri. Itulah kata kunci berkat rumah tangga sampai keturunannya berbahagia. Itulah yang sedang Tuhan lakukan buat orang yang bersih hati, tulus hati, rendah hati. Amin saudara. Ya, saudara mau praktek? Saya sudah kasih kata kuncinya loh saudara. Mau diberkati awet muda ya. Ini rambut sudah 1 tahun gondrong saudara ya. Tidak jaga apa-apa ya. Tapi jaga hati buat hari ini saya bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak akan menambahi. Itulah kata kunci. Yuk semangat ya, saya sudah selesai menyampaikan kebenaran firman ini. Harapan saya Tuhan akan memampukan saudara untuk praktek. Pasti kalau mau praktek hati itu nanti tidak gampang. Lihat ya saudara, pasti nanti dikirim orang banyak yang menjengkelkan. Saya waktu mau praktek aduh Tuhan, sudah baru aja ngomong berdoa, iyalah Tuhan, saya mau jaga hati Tuhan, saya mau jaga hati Tuhan. Dikirimlah orang-orang yang menjengkelkan. Aduh, saya langsung ingat damai Tuhan, damai Tuhan, damai. Siap ya. Jadi kalau ada mau praktek hati, nanti dikirim mertua yang tadinya baik, tiba-tiba menjengkelkan, maki-maki saudara. Ingat pesan Bu Eli, sampah di luar, jangan sampah dimasukkan. Ya, nanti tiba-tiba teman baikmu itu mengkhianati, menfitnah saudara, dan saudara mulai dengar, ingat pesan Bu Eli, itu sampah. Jangan masuk, tidak boleh masuk. Yang boleh masuk di dalam hati,
damai sejahtera Kristus, itu aja yang boleh memerintah. Selebihnya tidak boleh. Ya, nanti kalau ada orang nagih hutang ngomongnya kasar, ada orang merendahkan saudara, ingat pesan Bu Eli, damai sejahtera, masuk sampah. Mau dikata-katain bodoh, tidak usah balas bodoh. Biar damai sejahtera, aku pinter, aku berharga, aku mulia. Percayalah, nanti akan ada kesaksian. Orang-orang yang diberkati Tuhan di masa-masa pandemi ini, bukan karena menjaga toko keuangannya terus, tapi ada orang-orang yang kesaksian, Bu Eli, saya diberkati ya. Kemarin beberapa saat yang lalu saya sudah kesaksian, ada orang yang kesaksian, saya sudah share ya di grup juga. Seorang ibu yang benar-benar sudah minus, saudara. Hidupnya sampai mau makan aja susah. Mau jual asetnya tidak laku. Tapi saya cuma bilang, jaga hati. Jaga hati. Lepaskan berkat pengampunan buat orang yang buat kamu susah hari ini. Selama kamu sakit hati, kamu tidak akan lihat cara Tuhan. Benar saudara. Ibu ini praktek. Dia jaga hati. Dia doakan, dia berkati orang yang buat dia susah. Dia kesaksian apa saudara? Diberkati. Tiba-tiba dia diberi hikmat kerjaan yang hari ini sukses. Berapa banyak di masa pandemi ini orang sukses saudara? Karena proses saudara. Amin. Salah satunya saudara. Dan saya juga orang-orang yang berkemenangan. Karena saudara bisa menjaga hati. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap semangat, tetap sukacita bersama Tuhan. Bukan karena keadaanmu baik-baik, bukan karena keadaanmu nyaman. Sukacitamu karena engkau sudah memerintahkan mulai hari ini. Damai sejahtera dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah, tersenyumlah di atas badai hidupmu. Suamimu yang cerewet, pasangan hidupmu yang menjengkelkan, tetap pasang senyum supaya awet muda. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, hambamu ini sudah selesai menyampaikan vitamin. Ini akan menjadi kekuatan buat kami di masa pandemi ini. Kami tahu kata kunci bahwa menjaga hati itu mencerminkan kehidupan. Menjaga hati itu adalah akar dari segala kejahatan. Mencerminkan kehidupan manusia kami. Sehingga kami tidak mau lagi hidup menyimpan sampah di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan anak-anakmu yang sakit hati saat ini ke dalam tangan-Mu. Biar mereka bisa melepaskan pengampunan. Yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, yang sakit sembuhkan, saat ini yang mengalami masalah keuangan berkati ketika mereka bisa konsisten menjaga hati. Berkat itu pasti mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati bangsa dan negara kami, biar masa-masa corona pandemi ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tahu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, happy weekend, tetap tersenyum ya, walaupun di atas air matamu tetap tersenyum, jangan seperti Daud nanti rabun matanya ya. God bless, Tuhan Yesus berkati.